Nabi Yusuf mau keluar dari penjara dengan syarat bahwa saya ini dikeluarkan dari penjara karena memang saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam akan melihat ke depan. Kalau saya nanti keluar dari penjara dan berdakwah, dakwah saya akan ditolak karena nama saya rusak. Ya, nama saya tidak baik. Saya dianggap kurang ajar kepada istri menteri. Maka Nabi Yusuf ingin memperbaiki namanya. Makanya beliau tidak langsung menerima pembebasan dari raja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bermajelis sebelum kita melaksanakan salat sunat tarawih. Dan pada malam ini kita melanjutkan tadabbur kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya dalam surah Yusuf. Pada kesempatan ini kita masuk ke seri kisah Nabi Yusuf yang bercerita tentang masih tentang keberadaan beliau di penjara. Namun episode kali ini akhir keberadaan beliau di penjara. Jadi sebelumnya itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja, mimpi raja ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, dan itulah yang menjadi sebab Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Jadi ayat yang bercerita tentang ini ayat yang bercerita tentang ini adalah ayat dari ayat 50 dari ayat 50 sampai ayat 53 ayat 50 sampai ayat 53. Ini yang kita insyaallah pelajari pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi. Dan Raja Al-Malik berkata,
datangkan Yusuf itu, ya, datangkan kepadaku anak tersebut. Ya, jadi Nabi Yusuf setelah berjasa kepada raja karena menafsirkan mimpinya, dan mimpinya ini ikhwani fillah adalah mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh semua pentakbir mimpi yang ada di sekitar kerajaan. Jadi memang di zaman itu orang-orang hebat itu kalau jago menafsirkan mimpi. Makanya mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi mufassir atau muabbir, pentakbir mimpi. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu hidup di zaman di mana yang menjadi sesuatu yang dikagumi di zaman itu adalah tukang sihir, yang bisa merubah misalnya benda-benda menjadi binatang. Maka Nabi Musa pun diberikan mukjizat yang mengalahkan mereka. Kalau di zaman Nabi Isa, orang-orang hebat itu adalah yang pandai mengobati. Maka Nabi Isa pun diberikan mukjizat yang mampu mengalahkan para tabib-tabib atau dokter-dokter yang hidup di zaman itu. Maka Nabi Yusuf, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah kemampuan menafsirkan mimpi, dan kemampuannya ini mengalahkan semua penafsir mimpi yang ada di situ di Mesir. Nah, ketika mereka ini tidak mampu menafsirkan mimpi raja, maka Nabi Yusuf alaihissalam yang ditunjuk untuk menafsirkannya, dan beliau mampu menafsirkan, dan ini sesuatu yang sangat penting bagi kerajaan, karena takbir mimpinya itu setelah diketahui oleh raja, bilang ini demi masa depan negeri kita Mesir, ini rahasia yang sangat penting. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dianggap sangat berjasa, karena bisa bisa memberikan solusi kepada apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang di Mesir. Maka raja ingin kalau Yusuf ini dikeluarkan dari penjara karena telah berjasa. Makanya dia mengatakan, datangkan atau bawa orang itu kepadaku. Falamma ja'ahu ar-rasulu, tatkala sang utusan raja yang menjemput Nabi Yusuf di penjara itu sampai ke Nabi Yusuf dan mau mengeluarkannya, Nabi Yusuf tidak serta-merta langsung menerima tawaran keluar dari penjara. Ini luar biasa ya. Nabi Yusuf itu di penjara disebutkan dalam sebagian riwayat, itu kan dalam ayat itu bid'ah sinin. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa bid'ah sininnya itu 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Cukup lama ya. 7 tahun di penjara, terus ada tawaran
dari raja untuk dikeluarkan. Ya. Maka Nabi Yusuf ketika ditawari itu beliau mengatakan, ya, irji ila rabbik. Ya. Silahkan kamu balik ke rajamu. Ya. Silahkan kembali ke rajamu, ya, Raja Mesir. Ya, Raja Mesir. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Tanya beliau, tanya raja itu, sudah bagaimana ya kabar ibu-ibu yang melukai tangannya, yang memotong-motong tangannya. Ya. Jadi Nabi Yusuf tidak langsung mengatakan, oh kalau begitu alhamdulillah saya sudah keluar dari penjara. Ya. Beliau tidak langsung menerima, tapi beliau melihat apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, coba lihat bagaimana ya sikap ya Nabi Yusuf itu memberikan satu pelajaran. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam langsung menerima, ya, menerima tawaran Raja Mesir untuk keluar dari penjara, ya, maka itu artinya orang akan mengatakan, orang akan memahami bahwa Nabi Yusuf itu dibebaskan dari penjara karena berjasa kepada raja, ya, berjasa kepada negeri ini menakbirkan mimpi raja. Itu yang akan dipahami oleh orang-orang. Nabi Yusuf tidak ingin dikeluarkan dari penjara karena itu. Ya. Nabi Yusuf mau keluar dari penjara, ya, dengan syarat bahwa saya ini dikeluarkan dari penjara karena memang saya tidak bersalah. Ya. Saya tidak bersalah. Ya. Ya. Apa kesalahan Nabi Yusuf sehingga di penjara? Beliau kan dituduh, ya. Beliau dituduh mau memperkosa atau menggoda istri Al-Aziz. Al-Aziz itu menteri, ya, menteri raja, ya. Itu tuduhannya. Karena memang istri Al-Aziz waktu menggoda Nabi Yusuf itu dia mengatakan, ya, kamu punya dua pilihan, ya, mau berhubungan dengan saya atau saya masukkan kamu ke penjara. Ya. Nabi Yusuf menolak, ya. Nabi Yusuf menolak, ya. Bahkan Nabi Yusuf lebih suka di penjara daripada melakukan maksiat tersebut. Ya. Maka dipenjaralah Nabi Yusuf alaihissalam dengan tuduhan, ya, tuduhan itu. Nah, tentu orang-orang bercerita, ya, bahkan mereka meyakini bahwa anak ini dipenjara karena, ya, kurang ngajar kepada istri menteri. Itu yang tertanam di hati orang-orang Mesir, ya, bahwa orang ini dipenjara karena kurang ngajar. Ya. Nah, Nabi Yusuf tidak mau kalau nama baiknya tetap rusak. Ya, jadi sudah 7 tahun atau 9 tahun, ya, nama Nabi Yusuf itu rusak di tengah orang-orang Mesir. Ya. Maka beliau ingin kalau dikeluarkan dari penjara oleh raja, ya, oleh raja, karena memang beliau tidak bersalah, untuk memperbaiki nama baiknya, ya, untuk mengembalikan ya citra nama baiknya. Ya, beliau tidak ingin namanya rusak, sehingga akibatnya apa? Orang kalau namanya rusak, ya tentunya ya dakwahnya susah diterima, ya kan? Susah diterima dakwahnya. Ya. Nanti orang-orang mengatakan, ah, kamu itu yang kurang ngajar kepada raja, lalu kamu mau mengajak kita kepada agama yang baru. Apalagi memang, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Yusuf itu menyelisihi,
agama kerajaan Mesir, ya. Karena kerajaan Mesir waktu itu ya beragama wasaniyah, ya. Mereka penyembah berhala, ya, Kan'aniyun, ya. Biasanya raja Mesir itu disebut Firaun, ya. Tapi di zaman itu bukan Firaun, ya. Kalau di zaman Nabi Musa, raja Mesir disebut Firaun, ya. Tapi kalau di zaman Nabi Yusuf, raja Mesir itu disebut Al-Malik, ya. Al-Malik, ya. Karena berbeda memang, ya. Raja yang ada di zaman yang berkuasa di zamannya Nabi Musa itu dari suku Kibt, ya, dari suku Akbat, ya. Makanya disebut Firaun. Ya, adapun raja di zaman Nabi Yusuf itu dari kalangan suku Kan'an, suku Arab Kan'an. Ya, mereka dulu berkuasa memang di Mesir. Nah, jadi agama mereka ini adalah agama syirik, ya, penyembah berhala. Tapi mereka juga ya mirip agamanya orang-orang Mekah di zaman Nabi SAW, ya. Ketika beliau diutus itu menghadapi, ya, kaum atau penduduk Mekah yang agamanya mirip agama yang dianut oleh Kan'aniyun di zaman Nabi Yusuf, ya, kerajaan Mesir di zaman Nabi Yusuf. Ya, mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan, ya, Allah yang memiliki, Allah yang berkuasa, ya. Tetapi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah, ya, kepada Allah, ya, seperti itu. Nah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam akan berdakwah, ya, kan beliau menjadi rasul, ya, kata para ulama kita, ya. Beliau itu diutus resmi oleh Allah menjadi rasul ketika beliau dalam penjara itu, ya. Sebelum di penjara beliau belum rasul. Di dalam penjara baru kemudian, ya, diutus resmi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Ya, di situ dia kemudian mulai berdakwah, ya. Paling pertama yang didakwah itu kan teman penjaranya 2 orang, ya. Lalu kemudian teman penjaranya ini keluar, ya, keluar dari penjara bebas, tapi Nabi Yusuf masih tinggal, ya, masih tinggal. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam akan melihat ke depan, ya. Kalau saya nanti keluar dari penjara dan berdakwah, ya, dakwah saya akan ditolak karena nama saya rusak, ya, nama saya tidak baik, ya. Saya dianggap kurang ajar, ya, kepada istri menteri, ya. Maka Nabi Yusuf ingin memperbaiki namanya, ya. Makanya beliau tidak langsung menerima pembebasan dari raja, ya. Tidak langsung menerima. Tapi beliau langsung mengatakan, ma balun niswah, ya, coba tanya raja itu, sudah bagaimana kabarnya wanita-wanita yang memotong-motong tangannya. Subhanallah, Nabi Yusuf di sini, ikhwani fillah, itu tidak langsung, ya, mengarah ke wanita yang menjadi penyebab beliau di penjara. Siapa itu? Ya, Zulaikha atau Imra'atul Aziz, istri menteri. Beliau tidak langsung mengatakan kepada raja, ya, coba periksa si Zulaikha itu atau Imra'atul Aziz, istri raja, periksa, ya. Beliau tidak mengatakan istri menteri itu menuduh saya sehingga saya dipenjara, ya, coba periksa dia. Perkataan beliau tidak mengarah ke sana, tapi beliau berusaha mengingatkan raja, ya, peristiwa yang menyebabkan Nabi Yusuf di penjara dengan menyebut siapa? Wanita-wanita,
yang terpesona dengan Nabi Yusuf karena ketampanannya sehingga mereka memotong-motong tangannya. Ya, kenapa seperti itu? Ikhwani fillah, sebagian ulama kita mengatakan, termasuk Syekh Nasir Al-Umar di dalam buku ini beliau mengatakan, ya karena beliau ya balas budi tentunya kepada menteri dan istrinya. Ya. Menteri yang disebut Al-Aziz itu dan istrinya berjasa besar kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipungut, ya, lalu kemudian dibeli oleh menteri, ya, dipelihara oleh menteri, bahkan diperlakukan sangat mulia di rumah menteri, di rumah istana. Ya, beliau diperlakukan dengan sangat baik. Ya. Nah, beliau tidak ingin membalas kebaikan menteri dan istrinya ini bukan sebetulnya keburukan yaitu, tetapi beliau tidak ingin ada sesuatu yang menimpa menteri dan istrinya, atau keburukan yang menimpa menteri dan istrinya disebabkan karena Nabi Yusuf. Maka beliau hanya menyebut wanita-wanita yang memotong atau melukai tangannya itu. Ya. Nah, karena itu ikhwani fillah, setelah sampai perkataan Nabi Yusuf kepada raja, maka raja mengumpulkan ibu-ibu tadi. Mereka dikumpulkan oleh raja. Ibu-ibu dikumpulkan, tentu termasuk Zulaikha, istri menteri. Karena istri menteri inilah yang paling vokal waktu itu, sehingga Nabi Yusuf tertuduh dan kemudian dipenjara. Nah, dikumpul mereka, maka Al-Malik mengatakan kepada ibu-ibu itu, ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsi, qulna hasya lillah. Jadi mereka ditanya, apa sebenarnya yang terjadi antara kalian dengan Yusuf itu? Apa yang terjadi antara kalian dengan Yusuf? Yusuf itu orang baik, ada saksi, ada saksi yang bisa dihadirkan bahwa Yusuf itu orang baik. Itu kan teman Nabi Yusuf di penjara itu sudah menjadi pelayan raja, sudah menjadi orang dekatnya raja. Nah, ini yang menjadi saksi bahwa Nabi Yusuf ini orang baik. Maka raja bertanya, apa sebabnya yang terjadi antara kalian dengan Yusuf? Maka mereka mengatakan, hasya lillah, ma'alimna alaihi min su. Gitu. Nah, ini menunjukkan ikhwani fillah, perkataan wanita-wanita ini hasya lillah, bahwa kerajaan dan orang-orang Mesir itu mengenal Allah, mengenal Allah. Berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Fir'aun dan pengikutnya di Mesir waktu itu. Kalau raja dan kerajaan dan orang-orang Mesir mengenal Allah, sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan semuanya mengenal Allah. Orang-orang musyrikun itu mengenal Allah. Salahnya itu ketika mereka beribadah kepada Allah dengan perantara berhala-berhala. Nah, jadi mereka mengatakan hasyalillah ma alimna alaihi min su. Kami tidak mengetahui pemuda itu yang buruk. Kami tidak mengetahui keburukan pada pemuda itu.
Orang itu orang baik. Ya. Saatnya Zulaikha berkata, ya, qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqq. Ya, sekarang saya mau sampaikan sebenarnya yang terjadi. Ya. Jadi yang benar itu rawattuhu an nafsihi. Saya yang berusaha menundukkan nafsunya. Ya. Saya menggoda dia. Wa innahu laminas shadiqin. Sebetulnya anak itu termasuk orang-orang benar, orang-orang jujur. Ya, jadi yang salah itu saya. Ya. Jadi sekarang Zulaikha mengakui kesalahannya. Ya. Dia yang salah, mengakui bahwa dialah yang bersalah dan Yusuf itu anak yang benar. Kemudian dzalika liyu'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ya. Dan saya sampaikan ini ya agar liya'lam, agar dia tahu, ya, agar dia tahu bahwa saya tidak mengkhianati dia, ya. Tidak mengkhianati dia, ya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada memberikan petunjuk, tidak memberikan bimbingan terhadap, ya, tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya, jadi beliau mengakui ini, katanya Imratul Aziz yang mengakui kesalahannya ini, ya, agar Yusuf tahu bahwa saya tidak, ya, berkhianat kepadanya. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi, ya, wa ma ubarri'u nafsi, dan saya tidak tidak mengeluarkan pernyataan bahwa saya ini bersih. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu, tetapi memang hawa nafsu itu, ya, memerintahkan, ya, kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini perkataan Zulaikha, ya. Perkataan Zulaikha mengakui kesalahannya, ya. Kemudian, ya, mengakui bahwa dialah yang dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, sehingga terjebak untuk menggoda Nabi Yusuf untuk terjatuh ke dalam dosa besar itu. Ya, sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan bahwa perkataan Zulaikha, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, ya. Dan sekarang juga, maksudnya itu sekarang saya juga mengeluarkan pernyataan bahwa perzinahan itu tidak terjadi, ya. Perzinahan itu tidak terjadi. Yang terjadi memang hanya usaha dia untuk menjerumuskan Yusuf alaihissalam dalam perbuatan itu, tapi tidak terjadi pengkhianatan terhadap suaminya, ya, menteri. Ya. Jadi begitu. Sebagian ulama tafsir mengatakan zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, sampai tadi yang kita baca itu bukan perkataan Zulaikha, itu adalah perkataan Nabi Yusuf. Ya, itu adalah perkataan Nabi Yusuf. Jadi maksudnya, ya, bahwa Nabi Yusuf itu menyampaikan ini, atau berusaha menyingkap, ya, menyingkap siapa sebetulnya yang bersalah, ya. Dan saya ini dipenjara dalam keadaan terzalimi, ya, supaya semuanya tahu, termasuk raja, ya, semuanya tahu bahwa saya bukan pengkhianat, ya. Dan saya tidak akan memang terpikir untuk pernah mengkhianati orang yang berbuat baik kepada saya, ya. Siapa itu? Menteri,
menteri ini sudah berbuat baik kepada saya, tidak mungkin saya mengkhianati. Ya. Jadi saya bukan pengkhianat, saya tidak berakhlak seperti itu. Ya. Jadi ini perkataan Nabi Yusuf. Ya. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Beliau juga mengakui bahwa ada nafsu ammarah, ya, yang mengajak kepada keburukan, ya, tetapi saya tidak terjatuh, ya, tidak terjatuh dalam perzinahan itu, ya. Walaupun ada hawa nafsu yang mengajak, ya, kepada keburukan, tetapi beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga, ya, beliau tidak terjatuh dalam keburukan itu. Jadi ini ikhwani fillah, sebetulnya banyak ya faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Umar dari dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, kita hanya membaca 4 ayat dan inilah ya pembahasan kita pada malam ini, ya, hanya 4 ayat. Di sini Syekh Nasir Al-Umar menyebutkan ya 3 faidah, ya 3 faidah dari ayat-ayat tadi, dari kisah, ya. Dari kisah tadi. Yang pertama, kata beliau, ad-da'iyatu wa tanqiyatus sahifati wal bu'du anir ribah. Ad-da'iyatu wa tanqiyatus sahifati wal bu'du anir ribati. Iya, ini faedah yang pertama. Bahwa dai itu harus punya citra yang baik, ya, harus punya muru'ah, ya. Orang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah, ya, jangan sampai citranya tidak bagus, ya, tidak punya muru'ah, ya. Jadi itulah yang diusahakan oleh Nabi Yusuf, ya, memperbaiki namanya, ya, memperbaiki namanya. Beliau berusaha memperbaiki namanya, ya, karena namanya sudah rusak, ya, sehingga beliau dipenjara, dan itu yang diketahui oleh penduduk Mesir. Bahkan mungkin di antara mereka sudah ada yang meninggal, ya, dan dalam keadaan berprasangka buruk, ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ya makanya Nabi Sallam itu, ikhwani fillah, ini Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, pernah terjadi seperti ini, ya. Beliau satu malam didatangi oleh salah seorang istrinya, ya, salah seorang istrinya. Dalam sebagian riwayat waktu itu beliau sedang i'tikaf, ya. Datangi istrinya dan istrinya duduk, ya, beberapa saat, ya, bersama Nabi kita alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian Nabi mengantarnya pulang ke rumahnya, ya, pulang ke rumahnya, ke kamarnya, ya. Dalam perjalanan itu kan gelap, ya, gelap. Madinah kalau sudah malam tentunya sangat gelap, ya. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ada 2 sahabat melintas, ya, melintas. Tapi setelah menegur sedikit, ya, tiba-tiba langsung cepat-cepat, begitu, cepat-cepat berjalan, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, menegur dengan mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa, ya. Innaha Safiyah, wanita yang bersama saya ini adalah Safiyah, ya. Apa maksud Nabi? Ya, maksud Nabi, ini istri saya, ya. Jangan sampai kalian mengira bahwa saya bersama seorang wanita, ya, yang haram bagi saya. Ini adalah Safiyah, ya. Innama hiya Safiyatu bintu Luhai, ya, ini istri saya, Safiyah bintu Luhai. Lalu 2 sahabat itu mengatakan, ya, tidak mungkin, wahai ya Rasulullah, ya, tidak mungkin kami berprasangka buruk kepada Anda,
ya, gitu. Tapi gerak-geriknya tadi ada memang mencurigakan. Ya, Nabi SAW sedikit tersinggung, ya, karena kenapa ketika melihat Nabi langsung cepat-cepat, seakan-akan ada kecurigaan kepada Nabi. Ya, maka Nabi ingin menangkis itu, kecurigaan itu. Jangan-jangan dua orang ini curiga kepada saya. Ya, maka beliau mengatakan innaha Safiyah, innama hiya Safiyah. Ya, makanya Nabi ketika sahabat ini mengatakan, ya, tidak mungkin kami berburuk sangka kepada Anda wahai Rasulullah, maka Nabi mengatakan, ya, inni khasyitu, ya, inni khasyitu an yuqi'a fi qulubikuma, ya, syai'an, dalam riwayat yang lain su'an atau syarran. Ya, saya khawatir, ya, syaitan, ya, memasukkan ke dalam hati kalian sesuatu, ya, artinya buruk sangka kepada aku. Itu ya, artinya dai itu tidak boleh tidak boleh melakukan satu perbuatan yang bisa merusak namanya. Ya, kalaupun dia merasa bahwa ada perbuatan yang bisa dinilai oleh orang, ya, dengan buruk sangka, maka tidak mengapa dia membersihkan, ya, membersihkan dirinya dari itu, atau menjelaskan bahwa yang sebenarnya seperti ini. Ya, jangan sampai dakwah, ya, ditolak oleh mad'u kita, ya, karena berburuk sangka kepada kita. Ya, makanya dalam hadis itu kan, ya, sebetulnya, ya, pada umumnya kaum muslimin, ya, harus bersikap, ya, menghindari kecurigaan itu, ar-ribah istilahnya, ya, ya, menjauhi, ya, mautin ar-ribah atau mawatin asyubhat, menghindari, ya, syubhat-syubhat yang bisa menjerumuskan dia pada su'udzon, orang su'udzon kepadanya, ya, apalagi seorang dai. Semua muslim harus seperti itu sikapnya. Ya, Nabi SAW dalam hadis mengatakan, ya, ittaqis syubuhat, ya, ittaqis syubuhat, wa man ittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi. Ya, syubhat-syubhat itu harus ditinggalkan, jangan sampai terjatuh dalam syubhat. Ya, siapa yang menjauhi syubhat, ya, siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, ya, agama dan kehormatannya. Ya, gitu ya. Segala sesuatu yang dapat merusak nama kita harus hindari, ya. Ya, termasuk tentunya, ya, masalah-masalah yang yang berhubungan dengan lawan jenis, ya. Jangan sampai, ya, terjatuh di situ seperti yang yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beliau, ya, berusaha untuk membersihkan namanya dari hal yang seperti itu. Ya, da'iyatu wa tanqiyatus sahifah wal bu'di anir riba. Bahkan sebetulnya makna dari tanqiyatus sahifah itu, ya, membersihkan cerita-cerita masa lalu, ya, cerita-cerita masa lalu yang mungkin tidak benar, ya, itu bersihkan dari diri kita. Kemudian faedah yang kedua, ahamiyatu iffatil lisan. Ini, ya, ahamiyatu iffatil lisan, menjaga lisan. Ya, ini diambil dari mana? Ini diambil dari perkataan atau penyampaian Nabi Yusuf. Ya, tolong sampaikan ke raja, ya, bagaimana keadaan wanita-wanita yang melukai tangannya itu, yang memotong-motong tangannya. Beliau tidak langsung mengatakan, ya, sampaikan kepada raja bahwa saya sudah dituduh oleh Imra'atul Aziz. Ya, beliau tidak emosi, ya. Kan ini sebetulnya kesempatan, ya, kesempatan Nabi Yusuf, ya, menyampaikan sebenarnya kepada raja, karena raja, ya, sudah menaruh kepercayaan kepada Nabi Yusuf, mau mendengarkan Nabi Yusuf sekarang lebih banyak,
Nabi Yusuf sudah berjasa, sudah diakui ya kehebatannya oleh raja. Ya, sudah diakui kehebatannya oleh raja Mesir. Ya. Makanya ini sebetulnya kesempatan bagi Nabi Yusuf ya untuk berkuar-kuar bahwa ya wanita ini yang harus dipenjara. Ya. Ya, itu yang menyebabkan saya dipenjara. Ya. Sekarang raja mau mendengarkan saya, maka sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya keributan di Mesir ya adalah Zulaikha itu. Beliau sangat menjaga lisannya. Beliau tidak sampai mengatakan seperti itu. Itu artinya bahwa seorang muslim ya harus ya menjaga lisannya. Yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ya kalau lisannya saja dijaga ya, lisannya saja dijaga dengan cara seperti itu, bagaimana dengan perbuatannya? Iffatul lisan ya, kebersihan lisan, kesucian lisannya itu dijaga, bagaimana dengan perbuatan. Nah, kemudian yang terakhir al-ihsanu lil musii min asbabi nadamihi ala isaatihi. Apa artinya ini? Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat kejahatan kepada kita itu menjadi sebab dia menyesal. Ya, artinya kalau kita berbuat baik, ada orang ya berbuat jahat seperti Imratul Aziz ini sudah jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf tidak membalas ya kejahatannya itu dengan usaha ya melemparkan kembali kesalahan kepada orang tersebut ya, atau berusaha memenjarakan ya si Zulaikha itu ya, tapi beliau ya malah berbuat baik kepadanya, bahkan tidak disebut sama sekali dalam kasus itu ya. Kasus itu Nabi Yusuf tidak menyindir Al-Aziz, begitu pula dengan istrinya ya. Jadi ya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan, begitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya tadabbur ya ayat tentang akhir ya kehidupan Nabi Yusuf di penjara ya, dan semuanya di situ sudah tersingkap ya yang sebenarnya ya, dan ini hikmah yang luar biasa ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu sebetulnya sebentar saja di penjara ya, sebentar. Sebetulnya Nabi Yusuf itu berpeluang sebetulnya di penjara sebentar saja ya, tapi sayang sekali ya, temannya ini yang diberi pesan oleh Nabi Yusuf, nanti kalau kamu pulang ke raja, kan sudah ditakbirkan mimpinya ya, maka dan dua temannya ini mengakui bahwa ini orang baik ini ya. Itu kan Nabi Yusuf pesannya, nanti tolong sebut-sebut nama saya di depan raja. Kan ditakbirkan mimpinya, salah satunya nanti akan menjadi pelayan raja ya, makanya Nabi Yusuf pesan, nanti kalau kamu sudah jadi pelayan raja ya, tolong sebut nama saya ya, artinya ingat saya ya, dan sampaikan ke raja bahwa saya orang baik ya, saya bukan orang bersalah ya, kamu sudah menyaksikan itu, dan saya punya kelebihan. Tapi sayang sekali ya, orang ini lupa ya, lupa menyampaikan itu ya, lupa dia sampaikan. Ansahu syaitan yang membuat dia lupa ya, sehingga Nabi Yusuf akhirnya Nabi Yusuf berlama-lama di penjara 7 tahun. Nanti dia ingat ketika raja bermimpi. Itu pun tidak langsung diingat. Ketika raja menyampaikan, saya bermimpi, tolong kumpulkan ahli-ahli mimpi. Waktu itu orang ini belum ingat bahwa ada temannya yang jago mentakwil mimpi di penjara ya, belum ingat ya. Kapan dia ingat? Setelah
semuanya tidak mampu mentakwil mimpi. Ya. Semua ahli mimpi ini sudah mulai mengatakan, kami menyangka bahwa mimpi raja ini mimpi ya tidak punya arti. Ya. Maka semuanya tidak mampu mentakbir mimpi, maka orang ini baru ingat. Ya. Ada hikmahnya, hikmahnya luar biasa. Ya. Kenapa dia baru ingat di situ? Kalau sekiranya dia cepat ingat, maka mungkin raja langsung ke Nabi Yusuf. Kalau misalnya benar takbirnya Nabi Yusuf, itu bukan luar biasa, karena semuanya mungkin bisa melakukan juga itu. Tapi ini setelah semuanya ya tidak mampu, semuanya tidak mampu, itu akhirnya takbirnya Nabi Yusuf menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Semuanya tidak mampu, tapi ada yang mampu. Ya, itulah hikmahnya. Ya, dan lamanya Nabi Yusuf di penjara, ya itulah memberikan hikmah yang luar biasa. Ya, dan insya Allah kita kembali melanjutkan tadabbur ayat-ayat ini pada hari yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.